Ikhwan akhwat yang dirahmati. Setelah kita tiba di ronde kedua ya, sesi dialog topik berita edisi hari Kamis ini, dan Rasil sudah terhubung dengan narasumber kita Dr. Ti Fauzia di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali menyapa Ikhwan dan Akhwat, dan kita akan menyoroti beberapa hal Dr. Tifa. Setelah minggu lalu juga sempat disinggung ya mengenai setelah disahkannya Undang-Undang Kesehatan beberapa waktu lalu, yang ada salah satu berita gitu ya menyoroti mengenai undang-undang yang sudah disahkan ini. Ada pihak-pihak yang diuntungkan, ada juga pihak-pihak yang nanti mungkin analisanya itu akan dirugikan, dan sepertinya analisa ini selalu kita lihat keberpihakan, kebijakan dan undang-undang. Kenapa selalu berulang gitu ya? Kebijakan ini tidak pro rakyat, kebijakan ini tidak pro kesejahteraan gitu ya, tapi malah pro pemodal atau pro perusahaan atau pro pihak-pihak yang memang ingin mendulang keuntungan. Bagaimana kita melihat hal ini, Dr. Tifa, ketika undang-undang kesehatan ini dikaitkan dengan pendirian rumah sakit nantinya, lalu juga keuntungannya bagaimana bagi rakyat dan juga bagi dokternya sendiri ini, bagi para pelaku kesehatan. Bagaimana Bu Dr. Tifa? Ya, kita kalau mau melakukan penilaian ya terhadap implikasi undang-undang kesehatan itu, terutama yang menjadi sorotan adalah terbuka lebarnya pendirian rumah sakit asing dengan modal asing, dan juga beserta dengannya adalah dokter-dokter asing ya. Nah, kita banyak kalau kita lihat dari pendirian rumah sakit asing yang diakomodir oleh Undang-Undang Kesehatan itu, kita sudah tahu lah ya bahwa memang betul-betul semacam keran itu mengucur deras untuk pendirian rumah sakit asing itu. Artinya disinilah terjadinya industrialisasi kesehatan berbasis kapitalistik yang akan beroperasi di Indonesia. Tentu saja kita dari situ sudah tahu keuntungan besar sudah di depan mata mereka. Sebab logikanya mana mungkin rumah sakit asing dan dokter-dokter asing itu mau mendirikan fasilitas kesehatan di Indonesia kalau mereka tidak melihat keuntungan bagi mereka secara bisnis di situ ya. 280 juta orang Indonesia dengan strata sosial ekonomi yang bergerak menuju menengah ke atas, artinya ada proporsi persentage sekitar potensinya ya sekitar 1-10% dari 280 juta orang ya. Itu berpotensi menjadi menjadi market mereka kan. Iya. Nah, Indonesia ini negaranya besar sekali dengan penduduk yang sangat besar jumlahnya, dan strata menengah ke atas itu menjadi madu yang luar biasa menarik bagi rumah sakit asing. Itu kalau dari sudut pandang mereka ya. Nah, sekarang tentu saja kita nggak usah harus berpanjang-panjang di situ karena itu tidak ada pertanyaan di situ ya. Sekarang pertanyaan yang besar adalah apa cost benefit bagi rakyat dengan pendirian rumah sakit asing. Nah, kita mesti bicara dari orang-orang yang terlibat di dalam konsekuensi ini ya, artinya akan ada pendirian rumah sakit asing dengan segala konsekuensinya, dengan segala keuntungan yang didapat oleh semua stakeholders-nya, maupun risiko-risiko dan implikasi yang akan diterima oleh rakyat kan itu ya. Nah, saya karena kita waktunya juga tidak panjang, maka saya ingin sampaikan bagaimana implikasi dari pendirian rumah sakit asing itu terhadap keuntungannya bagi rakyat, atau ada nggak sih benefitnya bagi rakyat ya. Ya, pertama memang dari sisi jumlah rumah sakit di Indonesia, sebelum adanya undang-undang kesehatan yang akan membuka ruang gerak yang luas bagi pendirian rumah sakit asing, itu rasio dari rumah sakit
di Indonesia dengan jumlah penduduk yang 280 juta itu memang sangat tidak seimbang. Begitu juga ya sangat tidak seimbang. Begitu juga karena kalau misalnya kita bandingkan dengan India ya, India dengan 1,6 miliar penduduk, mereka punya 600.000 healthcare providers ya, artinya rumah sakit, kemudian puskesmas itu ada jumlahnya itu 600.000. Total ya rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya itu ada 600.000. Kita kalau dihitung dari rumah sakitnya itu kan ada sekitar 5.000 sampai 7.000 ya kalau dihitung dari rumah sakit yang dimiliki pemerintah dan yang sekarang ini dimiliki swasta. Ditambah dengan klinik, ditambah dengan dokter private ya yang praktek sendiri di rumah. Tambah rumah sakit puskesmas di Indonesia itu kan sesuai dengan jumlah desa ya, berarti ada 83.000. Ya in total mungkin sekitar kalau dihitung-hitung, tapi kan harus diingat ya bahwa 83.000 puskesmas dan puskesmas pembantu yang dikelola oleh pemerintah itu hanya 10% loh ada dokternya. Ya, berarti hanya sekitar 8.300-an yang ada dokternya. Sementara 70.000 yang lain tuh nggak ada dokternya gitu kan. Nah ini kan juga persoalan besar. Nah kalau kita lihat secara adil ya, secara fair, memang jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan di bawahnya, rumah sakit tipe A, B, C, D sampai puskesmas dan puskesmas, memang kita kekurangan sekali. Kekurangan sekali ya kalau ini dilihat dari sudut pandang tersebut ya, kekurangan sekali, rasionya sangat tidak seimbang. Nah jadi siapapun juga yang mendirikan rumah sakit, siapapun juga yang mendirikan klinik, apakah dia modalnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri, apakah yang beroperasi adalah rumah sakit milik Indonesia, plat merah ataupun swasta Indonesia, ataupun rumah sakit yang dimiliki oleh orang asing sepenuhnya beroperasi di sini, jumlah penambahan rumah sakit itu tentu saja menguntungkan bagi rakyat Indonesia, ya kan? Kalau itu kita lihat dari sisi fairness ya. Nah, masalahnya adalah siapa gitu strata level rakyat Indonesia yang mana yang bisa menikmati ya pelayanan dan sekaligus bukan hanya menikmati ya, membayar gitu. Saya berikan ilustrasi dari pengalaman pribadi saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya punya kebutuhan untuk melakukan tes buta warna untuk kepentingan studi saya begitu kan. Nah saya datanglah ke satu rumah sakit yang modalnya asing ya, yang sudah beroperasi. Kita tahu lah gitu ya rumah sakit itu judulnya apa. Saya datang ke situ. Saya berharap untuk mendapatkan pelayanan yang bagus ya. Nah, begitu saya datang, saya bilang bahwa saya hanya butuh tes buta warna. Ternyata saya dihela untuk mengikuti serangkaian tes yang menurut mereka itu merupakan prosedur. SOP dari mereka gitu. Padahal ya karena saya dokter, saya tahu alat-alat itu tidak saya perlukan karena saya benar-benar hanya memerlukan surat keterangan bebas buta warna saja. Tapi ternyata prosedurnya seperti itu. Singkat cerita, dengan sekian banyak prosedur yang saya jalani itu, lalu kemudian saya ketemu sama dokter matanya, in total saya harus membayar 1.350.000. Padahal saya bertemu dengan dokter tidak ada pemeriksaan apapun karena semua itu dilakukan oleh alat dan bukan dilakukan oleh dokter. Dan kemudian dan saya sebagai dokter itu sebetulnya ya kalau mengingat sumpah dokter, seharusnya sejawat yang memeriksa saya itu memberikan kepada saya fasilitas free. Tapi ternyata di billingnya itu saya lihat bahwa saya harus membayar jasa medis kepada beliau itu sebesar kurang lebih dari 1.350.000 itu sekitar 450.000 lah untuk jasa medik beliau. Nah, saya membayangkan dan itu menurut saya jauh sekali dari saya puas gitu. Saya ngerasa saya di ini aja gitu. Saya merasa. Nah, bagaimana dengan rakyat biasa yang bukan dokter gitu kan? Mereka apalagi nanti kalau rumah sakit asing itu ternyata atas nama Undang-Undang Kesehatan dibolehkan untuk melakukan pelayanan di Indonesia tanpa harus menggunakan bahasa Indonesia. Kebayang nggak kalau kita nanti ada rumah sakit asing yang misalnya dari Cina misalnya
mereka boleh untuk menggunakan bahasa Mandarin dalam melakukan pelayanan. Nah, itu kan pasti akan menimbulkan banyak sekali mispersepsi maupun kesalahan pemahaman, dan ujung-ujungnya nanti rakyat juga ya, pasien juga yang nanti akan menerima akibatnya. Itu baru dari aspek itu ya, pembiayaan. Lalu berikutnya, apakah rumah sakit asing itu kemudian juga menerima BPJS? Ya, ini kan sesuatu yang katakanlah paradoks dan tidak ada pengampuannya di pasal-pasal Undang-Undang Kesehatan itu. Dari sisi pertama, rakyat dibebani kewajiban, kan semua rakyat kan dibebani kewajiban untuk membayar BPJS. Iuran iuran BPJS itu seluruh rakyat kan dibebani kewajiban tersebut. Nah, tetapi kemudian dari Undang-Undang Kesehatan ini implikasinya adalah pendirian rumah sakit asing. Nah, pertanyaan besar yang sampai dengan hari ini belum dijawab oleh Kementerian Kesehatan, itu apakah rumah sakit asing itu menerima nggak itu BPJS? Kok saya ragu ya, karena selama ini itu belum ada jawaban ya? Belum ada penjelasan sama sekali. Lalu kan sudah ada 6 rumah sakit ya di berita itu yang sudah senyum-senyum karena mereka akan 6 rumah sakit ini bukan 6 rumah sakit loh ya. 6 brand rumah sakit ya, 6 brand. 6 brand emiten, ya. Brand artinya mereka bisa 6 brand rumah sakit ini mereka bisa punya ratusan bahkan ribuan rumah sakit loh gitu kan. Ya tentu saja mereka sudah senyum-senyum. Lalu akomodasi terhadap penggunaan BPJS di rumah sakit mereka apa mungkin? Itu kok saya sangat meragukan. Karena sebelum ada kehadiran rumah sakit asing itu pun rumah sakit yang notabene pemodalnya asing yang sudah beroperasi lama di Indonesia pun juga walaupun mengakomodir BPJS ya di beberapa rumah sakit, tidak semuanya, tapi ya kita tahu kan bagaimana perlakuan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit swasta itu dengan membawa kartu BPJS gitu kan. Seperti itu. Jangankan di tempat mereka, kalau di rumah sakit swasta yang dimiliki oleh orang Indonesia saja BPJS-nya susah sekali membayar mereka ya. Nah, ini yang menjadi PR besar. Dan Dokter Tifa, memang tadi ketika disinggung betul secara industrialisasi dan juga secara persebaran ini akan lebih banyak gitu ya. Namun apakah pertanyaan besarnya itu dengan pergerakan ini bisa meratakan pelayanan kesehatan tanpa strata tadi? Nah itu ya. Lalu juga apakah nanti akan bisa mewujudkan seperti halnya dalam pembukaan undang-undang bahwa kesehatan pendidikan itu menjadi kesejahteraan untuk rakyat? Ya, saya tuh mengingat waktu zaman saya kuliah, kemudian jadi dokter muda, dan saya kan ada satu jargon ya dari WHO bahwa dunia ini akan menuju kepada kesehatan health for all di waktu itu tahun 2000. Kan indikatornya sebenarnya mudah. Kalau health for all kesehatan untuk semua itu berhasil berhasil gitu ya, mencapai keberhasilan, itu kan bukankah indikator pertama adalah penutupan rumah sakit, bukan malah pendirian rumah sakit toh? Makin sehat sebenarnya makin sedikit gitu ya. Iya dong, kan gitu ya. Seperti waktu pengalaman saya waktu saya pernah sempat sekolah di salah satu negara di Eropa, saya punya persoalan kesehatan dan saya mau ke rumah sakit itu saya muter-muter kota cari rumah sakit, susahnya bukan main. Terus mereka bilang ya rumah sakit di sini ya cuma ada 2 ya rumah sakit besar gitu ya, satu di tengah kota, yang satu lagi di perifer di pinggiran kota gitu kan. Jadi memang semakin maju negara, semakin adil negara tersebut, semakin adil makmur negara tersebut, ya semakin sehat penduduknya dan semakin tidak memerlukan rumah sakit dong. Masalah kesehatan tapi semakin minim, iya kan, di Indonesia malah kebalikannya gitu, malah semakin dulu saja ya, waktu saya pernah ikut rapat dengan salah satu Menteri Kesehatan pada waktu era sebelum Presiden Jokowi ya. Salah satu dirjen mengatakan begini, hari ini ya, saya ingat banget itu tahun 2014, hari ini setiap satu hari itu muncul izin rumah sakit. Setiap satu hari. Artinya apa? Iya, setiap satu hari itu muncul orang mengajukan izin pendirian rumah sakit. Bisa kita bayangkan kan, berarti kalau itu semua diizinkan, 1 tahun ada 365 rumah sakit. Artinya dari sisi jumlah ya menguntungkan ya, artinya berarti semakin banyak pelayanan kesehatan dan rakyat Indonesia akan semakin banyak punya pilihan. Tapi di sisi lain kan kalau kita lihat dari
tujuan health for all kan Betul, berarti betul. semakin jauh dari capaian dong Iya, gitu. iya, Sebab iya, kalau iya, health for all, iya, iya. ya siapa sih orang yang memiliki kepentingan untuk masuk rumah sakit? Kan Yang orang sakit. sakit, iya. Artinya, iya, kalau semakin banyak penderita rumah sakit, artinya semakin banyak orang sakit, toh? Iya kan? Khawatirnya Nah, apakah nanti berarti akan diciptakan rantai rantai kesakitan gitu ya? ya ya ini kalau kita lihat itu ya dari aspek ini saja ya. Karena kesehatan itu kan sangat multidimensional. Iya. Tidak hanya dari soal orang terkena infeksi atau orang memiliki segala macam genetik dan sebagainya sehingga dia kemudian menjadi sakit ini dan itu, kan bukan. Iya. Bagaimana daya-daya dukung dari sekian banyak dimensi yang lain. Misalnya, apakah pemerintah itu memiliki regulasi yang ketat terhadap berapa banyak gula yang boleh dikonsumsi oleh rakyat? Iya, iya. Karena itu sangat memengaruhi risiko diabetes dan seterusnya sampai ujung akhirnya adalah gagal ginjal. Ya kan? Nah, itu kan dari situ. Kan tidak ada satupun regulasi yang mengatur tentang maksimal konsumsi gula untuk rakyat ya. Nggak ada. Lalu maksimal konsumsi karbohidrat simpel seperti nasi putih ya, gula dan sebagainya. Itu nggak ada. Lalu kemudian bagaimana pemerintah mengatur regulasi terhadap makanan instan dan olahan. Malah sekarang orang nomor satu yang paling kaya di Indonesia adalah orang yang memiliki industri makanan instan yang disukai sekali oleh rakyat Indonesia, yang jadi sarapan pagi wajib bagi rakyat Indonesia, which is itu adalah mie instan kan. Sementara kita tahu mie instan itu ya nothing but, ya mohon maaf ya, nothing but jerk gitu kan. Udah nggak ada lagi nilai nutrisinya sama sekali, penuh dengan 4P ya, pengawet, penyedap rasa, penguat pewarna ya kan, dan sebagainya. Itu kan itu adalah faktor-faktor atau variabel-variabel yang akan membuat Indonesia kalau tidak ada regulasinya ya akan. Dan khusus untuk di masalah ini, menjawabkan itu berarti. Iya. Dan khusus untuk di masalah ini, Dokter Tifa, kira-kira apa yang perlu digarisbawahi nih bagi kita nih masyarakat awam gitu dari seorang Dokter Tifa? Iya, sebetulnya nggak ada rumah sakit asing pun, nggak ada undang-undang kesehatan pun dari dulu sampai sekarang ya, sampai detik ini, penyakit itu adalah satu lahan bagus kan untuk industri kesehatan. Industri kesehatan. Ya kan? Untuk sementara kita juga tahu betapa sedikitnya delta penyembuhan orang ketika dia sudah sakit, apalagi sakit kronis. Sakit kronis ya, sakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung pembuluh darah, stroke, hipertensi, apalagi sampai gagal ginjal, itu berapa persen sih rumah sakit berhasil menyembuhkan pasien tersebut? Karena karena 70 sampai 80% dari ikhtiar untuk sembuh itu harus didapat dari pasien itu sendiri, dari orang itu sendiri. Iya, karena obat-obatan ataupun tindakan apapun yang diberikan oleh rumah sakit itu kan hanya pertama mengobati tanda dan gejala, kemudian menekan laju staging dari penyakit, ya. Tapi apakah kemudian menyembuhkan? Ya kita tahu sendirilah. Kalau menyembuhkan kan, kalau rumah sakit itu bisa menyembuhkan orang, maka jumlah diabetes makin besar, makin banyak rumah sakit, makin sedikit jumlah penderita diabetes, kan begitu? Iya, tapi nyatanya, penyakit diabetes meledak luar biasa, stroke begitu juga, kanker begitu juga, seiring ya senarai dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit gitu. Nah, ya artinya apa yang dari saya yang selalu saya kampanyekan ya, bahwa tidak sekarang, tidak nanti ketika ada rumah sakit asing yang beroperasi di Indonesia, semua orang harus bisa menjaga kesehatannya sendiri. Jangan sampai sakit, jangan sampai menjadi objek untuk adanya keuntungan yang diterima oleh siapapun juga yang tidak memberikan dampak positif terhadap kesehatan. Usahakan menciptakan kesehatan itu dimulai dari diri sendiri, itu lingkungan terkecil, juga lingkungan yang paling besar nantinya. Iya, bagaimana lifestyle-nya, bagaimana makannya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana keinginan dia untuk sehat, bagaimana dia
menjaga tubuhnya itu kan sepenuhnya itu yang menjaga kesehatan seseorang, bukan obat-obatan, bukan dokter dan sebagainya. Malah sekarang pendirian ini apalagi ya, bukan hanya rumah sakit asing kan. Sekarang saja ada 90 lebih fakultas kedokteran dan banyak sekali yang ngantri untuk minta izin pendirian fakultas kedokteran. Bahkan institut-institut yang nggak ada hubungannya sama kedokteran seperti ITS, ITB, bahkan IPB ya, institut teknologi, bahkan sekarang udah punya fakultas kedokteran. IPB yang urusannya pertanian pun punya fakultas kedokteran. Artinya apa? Artinya mereka melihat kue yang sangat manis dan menguntungkan sekali gitu kan bagi pendirian fakultas kedokteran. Nah, kalau nanti dengan undang-undang kesehatan itu modal asing ya, artinya orang-orang asing bisa mendirikan fakultas kedokteran, kita bisa bayangkan sesungguhnya penyakit dan orang sakit itu untuk di mata mereka itu apa sih gitu. Kita bisa tahu kan. Penyakit dan orang sakit itu di mata mereka apa sih? Kan seperti itu. Iya. Sebenarnya banyak ini ya yang ingin kita gali lagi nih di pagi hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, belum lagi tadi ketika menyinggung bagaimana kesehatan dalam konteks politikal budaya gitu ya, bagaimana membangun kebudayaan sakit, sementara Indonesia ini diserang oleh budaya-budaya cara konsumsi dan makan itu dari luar tuh yang wah betul-betul dari mulai pop culture atau yang lain-lain kita ini jadi sasaran gitu ya. Belum lagi tadi belum lagi kita tadi pengen bahas ini juga tuh mengenai geopolitical neuroscience nih yang saat ini naik juga nih isunya di Twitter. Tapi sangat terbatas waktunya. Sebagai penutup, insya Allah mungkin kita bisa pekan depan ya Dokter Tifa bahas itu ya. Sebagai penutup, kalau untuk pagi ini apa sebagai penutup singkat dari Dokter Tifa? Ya, jadi saya memberikan pesan kepada dua pihak ya di sini. Pertama itu dokter, karena sampai dengan hari ini dokter itu masih terbagi menjadi dua kutub. Kutub pertama adalah yang pro undang-undang kesehatan, kutub yang kedua adalah yang anti undang-undang kesehatan. Dan itu lumayan panas tuh kalau kita ngikutin. Panas sekali, dan itu mungkin udah menjadi semacam partai baru gitu. Betul, kubu-kubuan udah ya. Iya, partai baru, dokter yang pro UU kesehatan dan dokter yang kontra UU kesehatan. Apapun itu ya, sampai sebelum ada presiden baru di Februari 2024, nanti pelantikan di Oktober 2024, kita harus menerima undang-undang kesehatan itu sudah berlaku. Artinya berarti kan 1 tahun lebih itu kan. Artinya dengan segala dampaknya. Artinya di sini teman-teman sejawat dokter yang kontra terhadap undang-undang kesehatan mau tidak mau harus menerima itu karena itu kan konsekuensi logis yang harus mereka hadapi. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana para dokter ini benar-benar menunaikan tugasnya untuk berikhtiar menyembuhkan pasien. Dimanapun dia nanti akan bertugas, apakah dia nanti akan bertugas di rumah sakit rumah sakit milik Indonesia, apakah dia nanti juga bekerja di rumah sakit asing ya, apapun itu jangan pernah melihat pasien itu sebagai ATM, tapi lihatlah pasien itu sebagai seseorang yang datang kepada Anda semua untuk berikhtiar sembuh dan Anda harus menjadi partner mereka untuk berikhtiar sembuh. Itu pertama ya. Kemudian bagi rakyat sendiri, jangan berpikir bahwa dengan adanya undang-undang kesehatan yang membuat banyak rumah sakit asing nanti berdiri itu merupakan keuntungan bagi Anda. Sebab Anda kalau sehat, Anda adalah orang yang sangat tidak membutuhkan rumah sakit. Betul. Orang yang membutuhkan rumah sakit adalah orang yang sakit, dan kita tahu bagaimana perjalanan orang sakit. Pertama, dia bisa datang sendiri, menyetir mobil sendiri atau naik kendaraan umum sendiri. Kali kedua dia datang, dia sudah harus dengan keluarganya, dengan anaknya dipapah. Kali ketiga dia sudah harus pakai kursi roda. Kali keempat dia sudah harus didorong. Itu kan perjalanan seorang sakit kan. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa dengan adanya gelombang kedatangan rumah sakit asing di Indonesia itu akan menguntungkan bagi Anda. Satu-satunya hal yang harus Anda cermati dan menjadi pelajaran di sini adalah bahwa berarti orang sakit akan menjadi akan menjadi sumber penghasilan bagi rumah sakit asing itu. Pasar. Sebab kalau
Ya, sebab kalau tidak ada orang sakit di Indonesia, ya mereka mana mau mereka mendirikan rumah sakit di Iya, Indonesia. Itu iya, aja sih. iya, iya. Take home message buat kita semuanya ya. Take home message. Insya Allah mudah-mudahan take home Baik, message baik. ya. PR buat kita Iya, semuanya. betul, betul. Baik, Dokter Tifa, terima kasih atas dialognya di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan bagi Sama-sama. pendengar Rasil dimanapun Amin. berada. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Assalamualaikum. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.